Halo, welcome back. Kali ini kami akan membahas series terbaru Indonesia dengan judul Pacarku Genie. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series Pacarku Genie episode 1. Saat berkendara di malam hari, Andra melihat sesuatu yang aneh seperti meteor yang lewat persis di depan mobilnya. Nah, karena hal itu membuat mobil Andra oleng hingga akhirnya mobil Andra tergelincir. Ternyata sesuatu yang aneh seperti meteor yang lewat di depan mobil Andra tadi adalah sesosok jin yang bernama Lila dan ajudannya bernama Chrissy. Ternyata Lila dan Chrissy ingin pergi ke jagat Maximus, namun mereka malah turun ke bumi. Tak lama Lila mendengarkan suara orang dan mereka pun mengecek sumber suara tersebut. Ternyata dia adalah sosok pemuda yang sedang terluka. Dan karena hal itu, Chrissy mewanti-wanti Lila agar tidak melakukan hal yang aneh. Namun Lila mengatakan, "Kamu tega lihat dia kayak gitu." Namun Chrissy mengingatkan Lila jika mereka tidak boleh sembarangan berinteraksi sama manusia, bisa bahaya. Gak boleh sembarangan interaksi sama manusia, bisa bahaya. Namun Lila tidak mendengarkan perkataan Chrissy dan memilih membantu pemuda dengan luka di sekujur tubuhnya itu. Saat Lila menyentuh tubuh pemuda itu, Chrissy sempat mencegahnya. Namun Lila tetap ingin membantu lelaki itu dan mengatakan, "Tenang, semuanya akan baik-baik saja." Saat Andra ditolong oleh seorang perempuan, dia teringat tentang perkataan ibunya yang mengatakan semua akan baik-baik saja. Namun sayangnya, saat Lila menolong pemuda itu, dirinya terpental hingga jatuh ke sungai. Esoknya saat terbangun, Lila sudah ada di tepi sungai dan dia mencari keberadaan Chrissy. Namun sayangnya, Chrissy malah tertangkap oleh seorang dukun yang sengaja menguncinya di sebuah botol. Saat Lila mencoba kekuatannya, namun dirinya melihat gelangnya yang tidak lagi berada di tangannya dan itu membuat kekuatan sihirnya melemah. Karena hal itu, Lila mencoba melihat tanda di tubuh manusia. Namun orang-orang berpikir jika Lila adalah perempuan gila. Nah, karena hal itu, Lila diamuk oleh orang-orang dan mereka ingin melaporkan Lila ke kantor polisi. Lila yang panik pun langsung berlari. Beruntung dia menabrak sopirnya Nicholas dan meminta pertolongan. Dan karena hal itu, Nicholas meminta perempuan tersebut untuk masuk ke mobilnya. Dan ternyata keberadaan Nicholas diketahui oleh orang-orang dan itu membuat orang-orang berkumpul di mobilnya Nicholas. Setelah semua orang teralihkan perhatiannya, Lila memutuskan untuk kabur. Di sisi lain, Andra sedang berada di rumah sakit dan saat itu Andra bertanya kenapa dia ada di sini. Dokter pun mengatakan jika Anda mengalami kecelakaan. Tapi aneh, saya sudah melakukan observasi menyeluruh, tapi saya tidak menemukan luka atau tanda-tanda serius di tubuh kamu. Lila diperhatikan oleh orang-orang karena pakaiannya yang aneh. Lila mencoba kembali sihirnya, namun hasilnya tetap nihil dan dirinya terus memanggil-manggil Chrissy. Lila mencoba beberapa baju dan tiba-tiba dia berteleportasi dan bertemu dengan Andra. Nah, karena hal itu, Lila ingin mengecek tubuhnya Andra. Namun Andra mengatakan, "Apa-apaan sih lo? Enggak, ini pelecehan." Nah, karena hal itu, Lila mengatakan, "Apa itu pelecehan?" Mendengar hal itu, Andra langsung mengatakan, "Wah, benar-benar gila. Keluar dari ruangan gue sekarang atau gue panggil pengamanan." Namun Lila menolak dan malah mengatakan, "Gak mau, aku mau lihat dong." Karena hal itu Andra langsung mengembalikan tubuhnya Lila dan mengatakan, "Gue bilang keluar dari ruangan gue atau gue panjangin kasus ini." Namun tiba-tiba Lila menggigit tangannya Andra dan membuat Andra melepaskan dekapannya. Tiba-tiba saat Lila ingin melihat tubuhnya Andra, lagi dan lagi Lila berteleportasi. Nah, karena hal itu, Andra meminta tolong ke pihak rumah sakit. Namun saat Andra kembali ke ruangannya, Andra tidak bisa menemukan cewek aneh tersebut. Lila terus-menerus memanggil Chrissy, namun Chrissy tidak muncul di hadapannya. Saat itu, dokter mengatakan jika kondisi Andra baik-baik saja dan Andra diperbolehkan untuk pulang. Saat itu, Mandi datang dan menanyakan kondisi Andra. Andra mengatakan jika dirinya sudah baik-baik saja. Besoknya, Lila terbangun dan dirinya merasakan lapar. Karena hal itu, Lila langsung pergi ke sebuah kafe. Saat Lila memesan makanan, ternyata Lila tidak suka dengan makanannya. Karena hal itu, Lila meminta makanan yang lain. Sesuai dengan permintaannya, Anita, sang pemilik kafe pun meminta pegawainya untuk menyiapkan makanan lain. Dan saat Lila selesai makan, Lila langsung pergi. Karena hal itu, Anita mencegah Lila dan mengatakan, "Kamu mau kemana? Kamu kan belum bayar." Mendengar hal itu, Lila mengatakan, "Bayar itu apa?" Anita mendengar hal itu pun langsung
langsung tertawa dan mengatakan, kamu gak usah bercanda deh. Lila yang mendengar hal itu pun hanya bisa terdiam. Nah, melihat ekspresi Lila, Anita pun mengatakan, jadi lu beneran? Nah, mendengar hal itu, Lila mengatakan, emangnya aku harus tahu semuanya? Manusia itu aneh-aneh deh. Mendengar hal itu, Anita mengatakan, kamu yang aneh. Emangnya kamu dari mana sih? Lila pun mengatakan, jauh deh pokoknya. Anita mengatakan, kamu gak boleh pergi sebelum kamu bayar. Tapi kan makanan yang aku makan itu langsung dari alam. Seharusnya gratis dong. Nah, karena kesal dengan jawaban Lila, Anita mengatakan, kamu bantuin aku cuci piring sama beres-beres di sini. Nanti utang kamu aku lunasin. Gimana? Mendengar hal itu, Lila mengatakan, tapi biasanya yang kayak gitu itu Chris, bukan aku. Biasanya Chris yang kayak gitu, bukan aku. Namun Anita langsung membawa Lila pergi ke dapur untuk membersihkan piring. Saat di dapur, Lila mencoba sihirnya untuk membereskan semua piring. Namun lagi-lagi hasilnya nihil. Nah, karena perbuatan Lila, Anita pun mengatakan, sebenarnya kamu ini siapa sih? Jin, putri raja. Lila yang mendengar hal itu langsung mengangguk. Anita pun menunjukkan cara untuk membersihkan piring. Dan seketika Anita sadar, jika semua piring kotor, dia yang membereskan. Anita mengatakan, kok jadi aku sih yang malah beresin ini? Kemudian Anita mengambil sapu dan mengatakan ke Lila untuk membersihkan kafenya. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Anita menawarkan Lila untuk tinggal di tempatnya. Dengan syarat, Lila harus membantu Anita untuk membereskan kafenya. Mendengar hal itu, Lila pun setuju dengan tawaran Anita. Oke. Saat itu, Andra pergi mengunjungi Nicholas. Namun Nicholas malah pergi menemui Anita dan bersembunyi di ruangan VIP. Tak lama Lila muncul dan Anita meminta Lila untuk mengantarkan kue ke ruangan VIP. Lila pun mengiyakan perkataan Anita dan pergi menghantarkan kue ke ruangan VIP. Saat di ruang VIP, Nicholas terpana akan wajah cantiknya Lila. Saat itu, Lila menyadari jika Nicholas adalah orang yang waktu itu membantunya. Nicholas bertanya, "Kamu kerja di sini?" Dan Lila mengatakan, "Iya, aku anak baru di sini." Saat Andra bertemu dengan Lila, Andra meminta kembali jam tangannya. Namun Lila mencoba kabur dari Andra. Andra pun menarik tangannya Lila. Karena hal itu, Lila terjatuh di badannya Andra. Andra dan Lila pun saling bertatapan. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena Anita memergoki Andra dan Lila. Saat itu, Lila diminta untuk mengantarkan makanan. Namun Lila tidak bisa menjalankan kendaraan yang ada di depannya. Saat itu, Nicholas menjelaskan tentang cara mengendarai benda yang ada di depannya. Nicholas pun mengajari Lila cara menggunakan sepeda motor itu. Setelah bisa mengendarainya, Lila pun menghantarkan makanan dan saat selesai mengantarkan makanan, Lila tidak sengaja melihat Chrissy yang terperangkap di dalam sebuah botol. Karena hal itu, Lila langsung mendekati Chrissy. Namun tiba-tiba ada pria parubaya di sana dan mengatakan, "Kamu berarti ada 2 jin sekarang yang bisa saya serap kekuatannya." Mendengar hal itu, Lila mengatakan, "Siapa kamu? Jangan berani-berani sama aku." Lila pun melemparkan helmnya dan kabur dari pria parubaya itu. Setelah aman, Lila berhenti dan membebaskan Chrissy dari dalam botol. Saat Chrissy bebas, Lila mengatakan jika kekuatan dirinya menghilang, sehingga Lila tidak bisa berteleportasi. Chrissy pun mengatakan jika dirinya tertangkap oleh seorang dukun dan berakhir di dalam botol. Mendengar hal itu, Lila bertanya, kenapa manusia suka menangkap jin? Kok manusia suka nanggepin jin sih, Chris? Dan Chrissy menjelaskan jika manusia bisa mendapatkan kekuatan dari energi mereka. Mendengar hal itu, Lila mengatakan jika Chrissy harus mencari cara agar mereka bisa ke Jagat Maximus karena Lila mau pergi dari tempat ini. Chrissy pun melihat peta, tiba-tiba mengatakan seharusnya Tuan Putri nggak tolongin laki-laki itu. Lila pun menjawab, kan kamu tahu sendiri keadaan dia. Kalau aku nggak tolongin dia, dia bisa mati. Namun Chrissy menjawab, ya itu emang takdirnya. Masa gara-gara Tuan Putri tolongin, jadi dia hidup dan yang buat dia hidup adalah gelang Tuan Putri. Mendengar hal itu, Lila melanjutkan perkataan Chrissy, dan gelang itu ada di tubuhnya. Aku udah cari dia sih, Chris. Pokoknya di dadanya ada gambar serigala, tapi aku nggak inget sama sekali muka dia. Gimana? Mendengar hal itu, Chrissy mengatakan berarti kita harus cari orang itu sampai dapat. Kalau nggak, dalam waktu 100 hari, maka Tuan Putri bisa melemah dan menghilang. Terus bagaimana cara kita bisa cari orang itu? Dari berjuta-juta manusia di bumi ini, gimana nyarinya, Chris? Lila pun mengajak Chrissy untuk pulang ke kafenya Anita. Dan di sana, Chrissy mengatakan Tuan Putri harus hati-hati. Jangan sampai mereka tahu Tuan Putri adalah jin. Mendengar hal itu, Lila mengatakan, tenang aja Chris, lagian kan kalau ada apa-apa, kamu bisa jagain aku. Paginya, Lila membersihkan kafe, dan di sana, Chrissy membantu Lila untuk membersihkan kafe. Tak lama, Nicholas muncul dan menyapa Lila. Nicholas menanyakan keberadaan kakaknya, yaitu Anita. Namun, Lila mengatakan jika Anita pergi. Padahal aku mau ngajakin dia ke pesta malam ini, tapi biasanya dia nggak mau aku ajakin ke pesta-pesta gitu. Kalau misalkan Kak Anita nggak mau,
Kamu mau nggak nemenin aku malam ini? Mendengar hal itu, Chrissy mencegah Lila untuk tidak mengikuti ajakan Nicholas. Curiga aku niatnya busuk. Nah, karena hal itu, Nicholas beranggapan jika Lila tidak mau ikut bersamanya. Namun Lila langsung mengatakan, enggak, aku mau. Kalau misalkan aku di istana, Papa juga suka bikin pesta. Mendengar hal itu, Nicholas hanya tertawa dan mengatakan, maukah Tuan Putri mengikuti pesta bersamaku malam ini? Tuan Putri temenin aku ke pesta malam ini. Malamnya, Nicholas dan Lila tiba di pesta itu. Saat Andra bertabrakan dengan Lila, dan saat itu Lila melihat ada gambar serigala yang ada di dadanya Andra. Lila pun mengatakan, akhirnya, oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.